Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah kehidupan. Selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Hari ini, Sabtu, 16 April 2011, Kirana genap berusia 9 tahun. Di pagi yang masih berselimut embun tipis, Kirana duduk di depan rumah kecil mereka, mengayun-ayunkan kakinya sambil menatap langit yang mulai memerah keemasan. Di tangannya, ia memegang boneka lusuh yang dia panggil adik, yang sejak kecil selalu menemaninya. Ibu, Kirana sudah 9 tahun. Berarti sudah besar kan? Tanyanya sambil menoleh ke arah Lastri yang sedang menata tumpukan botol plastik di dalam karung. Lastri tersenyum, menghampiri anaknya, lalu mengusap rambutnya yang mulai panjang. Tentu saja, Nak. Kirana sudah semakin pintar dan hebat. Ibu bangga sekali. Kirana tersenyum lebar, tapi kemudian matanya menerawang. Ibu, apakah hari ini kita bisa merayakan ulang tahunku? Lastri terdiam sesaat, lalu menarik napas dalam. Ulang tahun adalah hal yang sederhana bagi anak-anak lain. Tetapi bagi mereka, sekadar makan kenyang setiap hari saja sudah merupakan perjuangan. Ia ingin sekali memberikan sesuatu untuk Kirana, sesuatu yang bisa membuat anaknya bahagia. Di sudut lain rumah, Dewita dan Resti tengah bersiap-siap untuk pergi memulung. Mereka mendengar percakapan Kirana dan Lastri, lalu saling berpandangan. Sesaat mereka terdiam, merasakan haru yang menyelinap di hati mereka. Dewita berbisik pelan kepada Resti, "Kita harus melakukan sesuatu untuk Kirana hari ini." Resti mengangguk, lalu merapikan karung dan tali yang akan dibawanya. "Ya, kita bisa cari sesuatu yang spesial untuknya." Dengan tekad kecil di hati mereka, Dewita dan Resti pun berangkat memulung, membawa niat untuk membuat hari ini sedikit lebih istimewa bagi Kirana. Lastri menatap Kirana yang masih duduk di depan rumah, lalu tersenyum dan mengusap kepalanya. "Ayo, siap-siap pergi sekolah. Anak juara tidak boleh terlambat," katanya lembut. Kirana langsung bangkit dengan semangat. "Iya, Bu, Kirana siap," serunya riang, lalu berlari kecil masuk ke dalam rumah untuk mengenakan seragamnya. Pagi itu, meski sederhana, Kirana memulai hari ulang tahunnya dengan semangat dan harapan baru. Hari ini mungkin akan menjadi hari yang istimewa. Malam itu, di dalam rumah kecil berdinding triplek, cahaya lampu pijar yang redup menerangi wajah-wajah penuh kebahagiaan. Lastri, Dewita, dan Resti sibuk mempersiapkan kejutan kecil untuk Kirana. Di atas meja kayu tua, ada sepiring nasi dengan telur dadar yang dipotong rapi, beberapa gorengan hangat hasil pemberian Bu Siti, dan segelas teh manis yang mengepul tipis. Di tengah meja, sebuah kue sederhana tersaji, sepotong roti yang mereka beli dari warung dengan sisa uang hasil memulung hari ini. Resti menoleh ke arah jendela depan, matanya menangkap sesuatu. Dengan cepat, ia meraih lilin kecil yang tergeletak di sana. Mungkin tersisa dari malam-malam gelap ketika listrik padam. Ia mengusap permukaannya, memastikan sumbunya masih bisa dinyalakan, lalu menyalakannya dengan hati-hati di samping roti kecil di atas meja. Kirana, yang sedang sibuk mengerjakan tugas sekolah di sudut ruangan, tidak menyadari apa yang sedang dipersiapkan. Tiba-tiba, lampu dimatikan. Rumah kecil itu menjadi gelap sesaat sebelum suara Dewita menggema dengan riang. "Selamat ulang tahun, Kirana." Lampu kembali menyala,
Dan di depan Kirana, kini ada roti kecil dengan lilin menyala di sampingnya. Matanya membulat, napasnya tertahan sejenak sebelum ia tersenyum lebar. "Ini buat Kirana?" Tanyanya pelan, hampir tak percaya. Lastri mengangguk, lalu mengusap pipi anaknya dengan penuh kasih. "Iya sayang, maaf ibu tidak bisa memberikan pesta yang besar. Tapi hari ini kita rayakan bersama karena Kirana adalah anak yang luar biasa." Kirana menatap ibunya, lalu ke arah Dewita dan Resti yang tersenyum hangat. Hatinya terasa penuh dengan kebahagiaan yang tak terukur. Dewita menggoda, "Ayo, cepat tiup lilinnya sebelum meleleh semua." Kirana tergelak kecil, lalu menutup matanya sejenak sebelum meniup lilin kecil itu. Sorak-sorai kecil memenuhi ruangan, tepuk tangan terdengar riuh meski hanya dari mereka berempat. Resti mengambil sepotong roti dan menyuapkannya ke Kirana. "Hadiah kecil dari kami adalah doa, Nak. Semoga Kirana selalu sehat, selalu bahagia, dan suatu hari nanti bisa menggapai mimpi-mimpi Kirana setinggi langit." Kirana mengangguk, menahan haru yang tiba-tiba menyelinap di dadanya. "Terima kasih Ibu, terima kasih Tante Dewita, Tante Resti," ucapnya lirih. Kirana janji akan belajar lebih giat supaya bisa membuat ibu bangga. Lastri menarik anaknya ke dalam pelukan erat. "Ibu sudah bangga, Nak. Selalu." Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa harapan-harapan kecil yang berpendar di dalam rumah sederhana itu. Malam itu, Kirana tidur dengan senyum yang masih melekat di wajahnya. Memeluk boneka lusuhnya erat-erat. Mungkin ulang tahunnya tidak seperti yang ia lihat di televisi, tanpa pesta besar atau hadiah mahal. Tetapi baginya, ini adalah ulang tahun paling bahagia yang pernah ia rasakan. Pagi itu, seperti biasa, Kirana bersiap pergi ke sekolah. Seragam lusuhnya sudah rapi, tas kecilnya tergantung di punggung. Ia tersenyum pada ibunya, Lastri, yang tengah mengikat karung besar berisi botol plastik dan kardus bekas. "Ibu hati-hati." "Iya," ujar Kirana sambil meraih tangan Lastri, menggenggamnya erat. Lastri tersenyum. "Selalu, Nak. Kamu juga belajar yang rajin." Dewita dan Resti sudah menunggu di depan gubuk kecil mereka, bersiap untuk memulung. Hari ini sama seperti kemarin, dan mereka pikir besok juga akan begitu. Tak ada yang menyangka, tak ada yang menduga bahwa hari ini segalanya akan berubah. Saat Kirana berjalan menuju sekolah, awan kelabu menggantung rendah di langit. Angin berembus pelan, membawa bau sampah yang menyengat. Kirana menatap ke arah pembuangan sampah di kejauhan, di mana gunungan limbah berdiri seperti bukit raksasa, mengingatkan dirinya pada dongeng tentang naga yang tidur di atas emas. Tapi ini bukan emas. Ini sampah. Siang menjelang, matahari tertutup awan, udara terasa pengap. Lastri bersama Dewita dan Resti tengah memilah botol plastik di antara tumpukan sampah yang tinggi. Mereka sudah biasa dengan bau busuk, dengan lalat yang mengerumuni setiap sudut, dengan pakaian yang selalu kotor oleh sisa-sisa makanan basi. Kemudian, tanah bergetar. Suara gemuruh terdengar dari puncak gunungan sampah. Kawanan lalat dan burung kecil yang biasa mengais di sana mendadak berterbangan panik, berputar-putar di udara seperti merasakan firasat buruk yang manusia belum sadari. "Lastri, itu apa?" teriak Dewita sambil menunjuk ke atas. Mata Lastri membelalak. Gunungan sampah itu bergeser, seolah ada tangan tak kasat mata yang menggoyangkannya dari bawah. Plastik-plastik beterbangan, suara kresek-kresek bercampur dengan dentuman benda berat yang jatuh. Dan tiba-tiba, longsor itu terjadi. Semuanya begitu cepat. Tumpukan sampah yang selama ini berdiri diam, kini meluncur turun seperti gelombang hitam. Karung-karung plastik beterbangan, suara teriakan manusia terputus di tengah udara. "Lastri!" Dewita menjerit, berlari ke belakang, tapi terlalu terlambat. Lastri masih berdiri di sana,
Tubuhnya tertelan oleh gunungan sampah yang bergerak seperti monster lapar. Tangannya sempat terangkat, seakan ingin menggapai sesuatu. Mungkin udara, mungkin harapan, mungkin Kirana. Lalu, ia menghilang. Di sisi lain, Kirana pulang sekolah dengan riang. Dia pulang lebih awal karena gurunya ada kegiatan. Hari ini, ia mendapatkan bintang di bukunya. Nilai tugasnya sempurna. Ia ingin segera pulang, ingin memberitahu ibunya. Tapi, saat ia tiba di dekat rumahnya, suasana terasa berbeda. Orang-orang berkerumun di dekat lokasi pembuangan sampah. Beberapa ibu-ibu menangis. Beberapa bapak-bapak berdiri tegang dan anak-anak seumurannya berbisik takut-takut. Kirana berlari ke arah keramaian. "Ada apa?" tanyanya pada seorang lelaki tua. Orang itu menoleh. Wajahnya penuh duka. "Longsor, nak. Tumpukan sampah longsor." Jantung Kirana berdegup kencang. Ia berlari lebih cepat, menerobos kerumunan. Matanya mencari satu sosok, ibunya. Tapi yang ia lihat hanya puing-puing sampah. Dan di tengah kekacauan itu, sepasang sandal hijau milik ibunya tergeletak, setengah terkubur oleh plastik-plastik yang basah. Hati Kirana terhentak. "Ibu!" Ia berteriak, tapi suaranya lenyap di telan udara. Tak ada yang menjawab. Tak ada tangan yang menggenggamnya kembali. Hanya sepasang sandal itu, bisu dan dingin, menjadi saksi bahwa ibunya pernah berdiri di sana sebelum semuanya hilang dalam gemuruh longsor yang kejam. 2 jam sejak longsor itu terjadi, tim pencari menemukan Lastri. Tubuhnya terhimpit di antara karung-karung plastik dan sisa-sisa makanan busuk. Tangannya masih menggenggam sesuatu, sebuah botol plastik yang remuk. Seolah bahkan di saat terakhirnya, ia masih mencoba bekerja, masih berusaha mengumpulkan sesuatu untuk Kirana. Dewita dan Resti menutup mulut mereka, menahan tangis yang sudah diambang pecah. Sementara itu, Kirana berdiri mematung di kejauhan. Ia tidak berlari ke arah jasad ibunya, tidak berteriak memanggil namanya, tidak menangis meraung melihat jasad ibunya ditemukan. Tidak. Ia hanya diam, matanya kosong, kakinya terasa seperti ditanam dalam tanah. Dunia di sekitarnya menjadi kabur. Ia mendengar suara orang-orang berbicara, mendengar isak tangis Dewita, mendengar suara deru kendaraan relawan. Tapi semuanya seperti jauh, seperti datang dari tempat yang tak bisa ia jangkau. Ibunya sudah tiada. Kirana masih ingat betul, tadi pagi ibunya tersenyum padanya. Masih mengikat tali sepatunya, masih menyuruhnya hati-hati di jalan, masih berjanji akan menunggunya pulang. Ia tidak menyangka pesta ulang tahun sederhana tadi malam menjadi momen perpisahan dia dengan ibunya untuk selamanya. Bagaimana mungkin dunia berubah secepat ini? Tangan Kirana gemetar. "Ibu," bisiknya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Semua orang menunduk, menahan haru. Dewita mencoba merangkul Kirana, tapi bocah itu tetap diam, tetap memandangi ibunya, seolah berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi ini bukan mimpi. Ibunya benar-benar pergi. Dan ulang tahunnya yang sederhana tadi malam benar-benar menjadi momen perpisahan dia dengan ibunya untuk selamanya. Saat jasad Lastri dibawa ke rumah duka, Kirana masih diam. Saat orang-orang mulai memandikan ibunya, ia masih diam. Saat doa-doa dikumandangkan, ia tetap diam. Tapi begitu semua orang pergi, meninggalkan jasad ibunya yang sudah tertutup kain putih, Kirana akhirnya jatuh berlutut. Ia meletakkan kepalanya di dada ibunya yang tak lagi bernafas. "Ibu." Dan saat itulah tangisnya pecah. Tertahan selama berjam-jam, akhirnya semuanya meledak. Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Ia menggenggam erat tubuh ibunya yang sudah kaku,
berharap ibunya akan bangun, berharap ini semua hanya kesalahan, berharap seseorang akan datang dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi tak ada yang datang. Tak ada keajaiban, hanya sepi. Dan dalam sepi itu, Kirana sadar ia benar-benar telah kehilangan ibunya. Selamanya. Sore itu, matahari merangkak turun ke ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Angin sore berembus perlahan, membawa debu dan aroma tanah basah ke udara. Di pemakaman umum yang tak jauh dari Bantar Gebang, sekelompok orang berdiri dalam sunyi, mengelilingi sebuah liang lahat yang masih menganga. Jasad Lastri yang telah dibalut kain kafan perlahan diturunkan ke dalam tanah. Suara tali yang menggesek kayu menimbulkan bunyi lirih yang menyayat hati. Kirana berdiri di tepi, kedua tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Di genggamannya, sandal hijau ibunya terasa dingin, nyaris kehilangan bentuknya karena terlalu kuat ia cengkeram. Sekop pertama, tanah dijatuhkan. Bruk, Kirana tersentak. Sekop kedua, bruk, tangannya bergetar. Sekop ketiga, ibu. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Tapi tak ada jawaban. Tak ada tangan yang membelai rambutnya seperti dulu. Tak ada suara lembut yang menenangkannya. Yang ada hanya tanah merah yang terus menumpuk, menutupi sosok yang seumur hidupnya selalu berada di sisinya. Langit mulai gelap. Cahaya terakhir matahari meredup, berganti dengan bayangan senja yang memanjang di pemakaman. Satu persatu orang mulai melangkah pergi setelah doa terakhir dipanjatkan. Tapi Kirana tetap berdiri di sana. Dewita dan Resti menunggunya dalam diam. Mereka tak ingin memaksa. Mereka tahu Kirana masih mencoba memahami kenyataan ini, masih berharap keajaiban terjadi, masih menunggu ibunya bangun dan tersenyum seperti pagi tadi. Tapi keajaiban tak pernah datang. Perlahan, Kirana berlutut di tepi makam yang baru saja ditimbun. Ia meletakkan sandal hijau itu di atas tanah, lalu menatapnya lama. Lalu, seolah sesuatu dalam dirinya pecah, tangisnya pun pecah. Isaknya tertahan di tenggorokan, dadanya naik turun dengan napas yang tidak beraturan. Ia menangis tanpa suara, seperti anak kecil yang kehilangan dunia. Ibu, suaranya tersendat. Kirana belum sempat bilang kalau Kirana sayang ibu. Resti buru-buru menyekap mulutnya sendiri, menahan tangis yang nyaris meluncur. Dewita menggigit bibirnya, matanya memerah. Kirana terisak, menggali tanah dengan jemarinya, seolah ingin menggapai ibunya kembali. Tadi malam, ibu masih bersama Kirana, masih tersenyum untuk Kirana. Tadi malam, mereka masih bersama, merayakan ulang tahun sederhana, menyalakan lilin kecil di atas sepotong roti, berbagi tawa meski hidup mereka penuh kesulitan. Kirana masih bisa mendengar suara ibunya dengan jelas. Ibu bangga sekali sama Kirana. Kini, suara itu hanya tinggal kenangan yang menggantung di udara. Dewita menggenggam tangan Kirana yang dingin, mencoba menariknya pelan. Tapi, gadis kecil itu tetap diam, menatap nisan sederhana yang kini menjadi tempat ibunya beristirahat selamanya. Resti berjongkok di sampingnya, mengusap pundaknya dengan lembut. Nak, hari sudah malam. Kita harus pulang. Kirana masih terpaku, dadanya terasa sesak, seperti ada batu besar yang menghimpit. Pulang? Tapi kemana? Rumah itu sudah bukan rumah lagi tanpa ibunya. Tidak ada lagi yang akan menyambutnya di depan pintu. Tidak ada lagi suara ibunya yang menyuruhnya belajar atau bertanya, apakah ia sudah makan. Resti menarik napas dalam. Ibumu tidak ingin melihatmu seperti ini. Sayang, dia pasti ingin kamu pulang. Perlahan, Kirana menggeleng. Kalau aku pulang, ibu nanti sendirian di sini. Suaranya nyaris tenggelam oleh angin malam yang mulai berembus. Dewita menahan air matanya. Ia berlutut di hadapan Kirana,
meraih kedua bahunya dengan lembut. Ibumu tidak akan sendirian, nak. Allah akan menjaganya. Dan sekarang, ibumu ingin kamu tetap kuat, tetap bertahan. Kirana menggigit bibirnya, menunduk dalam. Resti kembali menggenggam tangannya. Ayo Kirana, kita pulang. Ibu Lastri akan selalu ada di hatimu. Pelan, Kirana menghela napas panjang. Kakinya gemetar saat ia akhirnya berdiri, seolah meninggalkan makam itu adalah hal paling sulit yang pernah ia lakukan. Dengan berat hati, ia mengulurkan tangan kecilnya pada Dewita dan Resti. Lalu mereka bertiga berjalan pergi, meninggalkan tanah merah yang masih basah. Begitu mereka sampai di rumah, Kirana berhenti di depan pintu. Gubuk kecil itu tampak sama seperti saat ia tinggalkan tadi pagi, tapi rasanya berbeda. Sunyi, hampa, seperti ada sesuatu yang hilang. Atau lebih tepatnya, seseorang. Dewita membukakan pintu, dan Kirana melangkah masuk. Hatinya mencelos saat matanya menangkap sesuatu. Piring dan gelas bekas makan semalam masih tertata di meja, sisa-sisa ulang tahun sederhananya. Ulang tahun yang ternyata menjadi perpisahan terakhir. Ia mendekati meja, menatap lilin kecil yang semalam ia tiup dengan penuh harapan. Kini lilin itu mati, seperti harapannya yang ikut padam. Resti menghela napas berat, lalu bergegas merapikan meja. Kirana, kamu pasti lapar. Aku buatkan sesuatu untukmu, ya. Kirana tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke sudut kamar, tempat ibunya biasa duduk untuk menjahit pakaian robek atau memperbaiki barang-barang yang masih bisa digunakan. Di sana, di atas lantai, masih ada kain lusuh yang belum sempat dilipat ibunya. Ia meraihnya perlahan, memeluk kain itu erat-erat, lalu duduk di lantai. Air matanya kembali mengalir. Dewita dan Resti hanya bisa menatapnya dengan sedih. Mereka tahu malam ini akan panjang. Dan bagi Kirana, malam ini adalah malam pertama ia tidur tanpa ibunya di dunia ini. Dewita dan Resti duduk di dekat Kirana, membiarkannya larut dalam kesedihan yang baru saja menghantam hatinya. Malam itu begitu sunyi. Angin berhembus perlahan, mengusap wajah-wajah lelah mereka yang masih berusaha menerima kenyataan. Resti menarik napas dalam, lalu mengusap punggung Kirana yang masih memeluk kain lusuh peninggalan ibunya. Nak, dengarkan tante. Suaranya lembut, tapi penuh ketegasan. Ibumu mungkin sudah pergi, tapi kamu tidak sendirian. Aku dan Tante Dewita akan selalu ada di sini untukmu. Dewita mengangguk, menggenggam tangan kecil. Kirana dengan erat. Kami berdua akan menjagamu, nak. Seperti ibumu menjagamu selama ini. Kami tidak akan membiarkanmu sendirian. Kirana mengangkat wajahnya perlahan. Matanya masih sembab, pipinya masih basah oleh air mata yang belum kering. Benarkah? Suaranya nyaris tak terdengar, penuh dengan harapan yang rapuh. Dewita tersenyum tipis, meski matanya ikut basah. Tentu, kami berjanji. Kamu adalah bagian dari kami, Kirana. Resti mengangguk mantap. Kami akan menjagamu, mendampingimu, memastikan kamu tetap tumbuh dan menjalani kehidupan seperti yang diinginkan ibumu. Kirana terdiam sejenak, menatap mereka dengan mata yang menyiratkan duka yang terlalu besar untuk anak seusianya. Tapi di sana ada secercah kehangatan yang mulai menyelinap. Ia menunduk, menggenggam kain lusuh itu lebih erat. Lalu, dengan suara kecil yang nyaris tenggelam oleh angin malam, ia berbisik, "Terima kasih." Dewita dan Resti saling bertukar pandang, lalu mendekap Kirana dalam pelukan hangat mereka. Di luar, angin berhembus membawa doa-doa yang belum sempat terucapkan. Dan meski langit malam itu tetap tanpa bintang, janji yang baru saja terucap menjadi cahaya kecil yang mulai menerangi jalan Kirana ke depan. 5 hari berlalu sejak kepergian ibunya. 5 hari yang terasa panjang.
penuh dengan kesunyian dan kehilangan. Setiap pagi, Kirana terbangun dengan perasaan hampa, menatap tempat tidur ibunya yang kini kosong. Tapi, pagi ini berbeda. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Rindu. Ia rindu suara riuh teman-temannya. Rindu suara Budiah, guru kelasnya yang selalu lembut saat mengajarkan pelajaran. Rindu suasana sekolah yang selama ini menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa melupakan sejenak kesulitan hidupnya. Dewita tersenyum melihat Kirana yang mulai bersiap. Ia merapikan rambut gadis kecil itu, menyisirnya dengan lembut seperti yang biasa dilakukan ibunya. Kirana sudah siap? Tanyanya. Kirana mengangguk pelan. Tepat sebelum Kirana berangkat, Dewita menyelipkan selembar uang kecil ke tangannya. Ini untuk jajan di sekolah, katanya, suaranya penuh kasih. Kirana menatap uang itu lama, lalu menggeleng pelan. Aku tidak biasa menerima uang dari orang lain, Tante. Suaranya ragu-ragu, malu-malu. Dewita tersenyum, lalu berlutut di hadapannya. Nak, kamu bukan orang lain. Kamu seperti anakku sendiri sekarang. Anggap saja ini dari ibumu. Karena jika dia masih di sini, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Hati Kirana bergetar. Ia mengingat bagaimana ibunya dulu selalu memberikan uang jajan meskipun sedikit. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menerima uang itu, menggenggamnya erat, seolah itu adalah pengingat bahwa ibunya masih ada dalam setiap langkah hidupnya. Saat tiba di sekolah, Kirana merasa sedikit canggung. Ia berdiri di depan gerbang, menatap teman-temannya yang sedang bermain di halaman. Tapi belum sempat ia melangkah lebih jauh, seorang anak berteriak, Kirana datang. Sekelompok teman-temannya langsung berlari ke arahnya. Beberapa tersenyum lebar, beberapa terlihat menahan tangis. Tanpa aba-aba, mereka memeluk Kirana erat, seperti ingin memastikan bahwa ia benar-benar ada di sana. Kami kangen, Kirana. Apa kamu baik-baik saja? Kamu boleh duduk sama aku hari ini, ya? Kirana menunduk, dadanya terasa sesak. Ia tidak menyangka ada begitu banyak orang yang peduli padanya. Dari kejauhan, Budiah berjalan mendekat. Wajah lembutnya menyiratkan haru. Ia meraih bahu Kirana, mengusap kepalanya dengan lembut. Kirana, suaranya bergetar. Mata Kirana memanas. Tanpa pikir panjang, ia langsung memeluk gurunya erat-erat. Budiah, suaranya lirih, penuh dengan perasaan yang tak mampu diungkapkan. Budiah mengelus punggungnya dengan penuh kasih. Nah, kami semua ada di sini untukmu. Kamu tidak sendiri. Kirana mengangguk pelan dalam pelukan itu. Untuk pertama kalinya, sejak kepergian ibunya, ia merasa tidak benar-benar sendirian. Ada orang-orang yang peduli. Ada tangan-tangan yang siap merangkulnya saat ia jatuh. Dan pagi itu, meskipun hatinya masih berduka, Kirana mulai belajar bahwa hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa selamanya tenggelam dalam kesedihan. Ibunya mungkin telah tiada, tapi kasih sayangnya tetap hidup dalam setiap orang yang mencintainya. Kirana duduk di bangkunya, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kehangatan. Bukan hangat seperti pelukan ibunya, tapi kehangatan yang muncul dari kasih sayang Budiah dan teman-temannya. Ia mendongak, menatap papan tulis di depan kelas, mencoba fokus pada pelajaran yang sudah lama ia tinggalkan. Budiah menulis dengan kapur di papan, lalu menoleh ke arah Kirana. Kirana, kamu masih ingat pelajaran sebelumnya? Kirana menatap soal yang tertulis di papan tulis, lalu mengangguk. Masih, Bu. Bagus. Bisa bantu teman-teman mengerjakannya? Beberapa anak mulai membuka buku mereka, ada yang bingung, ada yang mencoba memahami. Kirana melihat seorang temannya, Siti, yang mengernyit sambil menggigit pensilnya. Siti, aku bantu ya? Tanya Kirana lembut.
Siti menoleh dan tersenyum malu-malu. Iya Kirana, aku bingung cara mengerjakannya. Tanpa ragu, Kirana menjelaskan dengan sabar, menggambar garis-garis kecil di buku Siti untuk membantunya memahami soal. Tak lama, beberapa teman lain pun ikut mendekat, meminta bantuan Kirana. Di sudut kelas, Budiah tersenyum melihatnya. Kirana memang anak yang luar biasa. Meskipun baru kehilangan seseorang yang paling ia cintai, ia tetap menjadi Kirana yang ceria, yang ringan tangan membantu teman-temannya. Kirana memang pintar, seru Dani, salah satu teman sekelasnya. Dan baik hati, tambah yang lain. Wajah Kirana merona. Ia tak pernah menganggap dirinya istimewa. Ia hanya ingin membantu, seperti yang selalu diajarkan ibunya dulu, berbuat baik kepada orang lain. Saat jam istirahat, Budiah memanggil Kirana ke mejanya. Nak, sini sebentar. Kirana berjalan mendekat, penasaran. Budiah mengambil sesuatu dari laci meja dan menyodorkan selembar amplop kecil berwarna biru. Ini untukmu. Kirana menatap amplop itu. Apa ini, Bu? Budiah tersenyum. Buka saja di rumah ya. Kirana menerima amplop itu dengan hati-hati. Ia tidak tahu isinya, tapi hatinya terasa hangat. Ia merasa dicintai, merasa diperhatikan, merasa tidak sendirian. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah kehilangan ibunya, Kirana tersenyum lebih tulus. Dan di dalam hatinya, ia berjanji akan terus belajar dan berusaha. Karena ia tahu masih ada banyak orang yang menyayanginya. Sesampainya di rumah, Kirana duduk di sudut kamar, memandangi amplop biru yang diberikan Budiah. Hatinya berdebar. Perlahan, ia membuka lipatan amplop itu, menarik isinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya, ada selembar uang 100.000 rupiah yang masih rapi, dan secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang lembut. Untuk Kirana, tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Kami semua menyayangimu. Mata Kirana membesar. Tangannya mengepal amplop itu lebih erat. Ia menatap uang yang ada di tangannya. Jumlahnya besar bagi Kirana, lebih dari yang pernah ia bayangkan untuk dirinya sendiri. Biasanya, ibunya hanya memberinya uang jajan 2.000 atau 5.000 rupiah, dan itu pun sudah cukup untuk membeli jajanan sederhana di sekolah. Tapi ini lebih dari sekadar uang. Ini adalah kasih sayang. Ini adalah bukti bahwa ada seseorang di luar sana yang peduli, yang ingin membantunya bertahan. Dewita melihat Kirana terdiam, masih memegang amplop itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada apa sayang? Tanyanya lembut, duduk di sampingnya. Perlahan, Kirana menyerahkan kertas kecil itu kepada Dewita. Tante Dewita membaca isi pesan Budiah, lalu tersenyum penuh haru. Kirana, katanya sambil mengusap rambut gadis kecil itu. Ini adalah bentuk kasih sayang gurumu. Kamu tidak perlu merasa malu. Kirana menggigit bibirnya. Tapi, ini terlalu banyak, Tante. Aku tidak biasa menerima uang sebesar ini. Dewita menarik napas panjang, lalu meraih kedua bahu Kirana. Nak, kamu tidak sendiri. Banyak orang yang ingin melihatmu tetap tersenyum, tetap sekolah, tetap memiliki harapan. Tidak semua orang punya hati sebaik Budiah. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah kepercayaan. Kirana menunduk, air matanya hampir jatuh. Ia tidak ingin dikasihani. Ia tidak ingin dianggap sebagai anak yang harus ditolong. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa hidup tidak akan mudah tanpa ibunya. Dewita tersenyum, lalu meraih tangan Kirana dan menggenggamnya erat. Gunakan ini dengan bijak, sayang. Untuk keperluan sekolahmu, untuk apapun yang kamu butuhkan. Kirana mengangguk pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menerima kebaikan itu tanpa merasa rendah diri. Kemudian, ia menatap kertas kecil di tangannya dan berbisik dalam hati.
Bu Diah, terima kasih. Aku berjanji akan belajar lebih giat dan tidak mengecewakan kebaikan ini. Di luar, langit senja mulai berubah warna, seakan mengantarkan harapan baru untuk Kirana. Meskipun hidupnya telah berubah, ia tahu bahwa masih ada banyak tangan yang siap merangkulnya, menjaga mimpinya agar tetap hidup. 1 bulan setelah longsor di Bantar Gebang, dunia Kirana belum sepenuhnya pulih. Tapi, hidup tidak pernah menunggu orang-orang yang masih berkabung. Kehilangan, kesedihan, trauma, semuanya hanya seperti angin yang terus bertiup, sementara kehidupan tetap berjalan. Dan kini, ada badai baru yang datang menerjang. Hari itu, kabar menyebar lebih cepat dari bau busuk yang biasa melayang di udara Bantar Gebang. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan semua rumah dalam radius 500 meter dari gunungan sampah harus dikosongkan. Alasannya, bahaya longsor susulan, sanitasi yang buruk, dan dampak kesehatan bagi warga. Pesan ini sudah diterima warga 3 hari setelah kejadian longsor waktu itu. Tapi warga tidak menggubrisnya. Bagi mereka yang tidak tinggal di sini, keputusan ini terdengar masuk akal. Tapi bagi orang-orang seperti Dewita, Resti, dan ratusan keluarga lainnya, ini berarti satu hal, kehilangan rumah. Sekali lagi, siang itu, jalanan tanah merah yang biasa dipenuhi anak-anak berlarian kini berubah menjadi arena perdebatan. Puluhan orang berkerumun di depan rumah-rumah mereka yang sederhana, sebagian besar hanya berupa gubuk beratap kanseng dan plastik. Suara protes bergema di udara, menyatu dengan deru buldoser yang bersiap menghancurkan tempat-tempat yang selama ini mereka sebut rumah. "Kami tidak akan pergi," seorang pria tua berteriak. "Kami sudah tinggal di sini puluhan tahun. Kalau ini berbahaya, kenapa baru sekarang kalian peduli?" Di sisi lain, seorang ibu muda mendekap erat anaknya yang masih balita. "Kalau rumah ini dihancurkan, kami harus tinggal di mana? Kami tidak punya tempat lain." Sementara itu, Kirana berada di sekolah. Ia tak tahu bahwa di tempat lain, rumah-rumah sedang diperjuangkan dengan segala cara oleh orang-orang yang ia kenal dan sayangi. Di kelas, ia berusaha menyimak pelajaran, meski pikirannya melayang ke rumahnya. Ia ingin pulang cepat, ingin melihat Dewita dan Resti. Namun, ia tidak tahu bahwa saat ia menulis di bukunya, sejarah sedang ditulis di kampung halamannya. Sepulang sekolah, Kirana melangkah pulang dengan ringan. Ia tidak tahu bahwa dunia kecilnya akan runtuh sekali lagi. Saat semakin dekat ke rumah, langkahnya melambat. Ada sesuatu yang aneh. Jalanan yang biasanya riuh oleh suara anak-anak berlarian kini sunyi. Kemudian ia melihatnya. Di kejauhan, orang-orang berkumpul. Beberapa berteriak marah, beberapa menangis. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah truk besar terparkir, penuh dengan orang-orang yang ia kenal. Kirana terpaku. Matanya mencari wajah yang familiar. Lalu ia melihatnya, Dewita dan Resti. Tangan mereka terikat di belakang, wajah mereka penuh debu, tetapi sorot matanya masih menyala. Petugas berteriak memerintahkan mereka naik. Beberapa orang menolak, tetapi tak ada gunanya. Sekuat apapun mereka bertahan, kekuatan di hadapan mereka lebih besar. Satu persatu, mereka didorong masuk ke dalam truk. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia ingin berlari ke arah mereka, ingin bertanya apa yang terjadi, ingin menggenggam tangan mereka, dan tidak membiarkan mereka pergi. Tapi tubuhnya membeku. Kakinya terasa berat. Tiba-tiba ia bergerak, tidak ke depan, tetapi ke belakang. Mencari tempat bersembunyi di balik gerobak kayu di tepi jalan. Tangannya gemetar saat ia berjongkok. Tubuhnya meringkuk di antara tumpukan kardus bekas. Truk itu mulai bergerak. Roda besar menggilas tanah merah yang berdebu. Truk itu melewati tempat Kirana bersembunyi. Lalu, sesuatu terjadi.
Tatapan mereka bertemu. Dewita yang duduk di tepi truk menoleh ke arah jalan. Dan di antara bayangan gerobak, di balik kardus-kardus kumal, ia melihat Kirana. Sekilas. Singkat. Tetapi cukup untuk menyampaikan segalanya. Kirana menahan napas. Matanya memanas. Ia ingin berlari, ingin memanggil Dewita. Tetapi mulutnya terasa terkunci. Dewita menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Seolah ingin menenangkannya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya tatapan itu, penuh cemas, penuh haru, penuh kepedihan yang tak tersampaikan. Lalu, truk semakin menjauh. Kirana tetap diam di tempatnya, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Dunia telah menghancurkan segalanya sekali lagi. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana benar-benar sendirian, tanpa ibunya, tanpa Dewita, tanpa Resti. Dunia yang selama ini terasa sempit kini berubah menjadi begitu luas, begitu asing, begitu menakutkan. Angin sore bertiup pelan, membawa debu dan kenangan yang perlahan memudar, meninggalkannya dalam keheningan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kirana berjalan dengan penuh kebimbangan. Ia tak tahu harus kemana lagi. Satu sisi ingin kembali ke rumahnya. Satu sisi dia juga takut kalau ditangkap aparat berseragam seperti Tante Dewita dan Tante Resti. Bayangan truk yang membawa mereka pergi masih terngiang di kepalanya, menyesakkan dada kecilnya yang semakin terasa kosong. Satu tempat yang ia tuju adalah makam ibunya. Langkahnya terseok, tubuhnya letih, perutnya lapar. Namun ia tetap berjalan, menembus senja yang perlahan berubah menjadi malam. Sampai akhirnya, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia tiba di tempat yang paling ia rindukan. Sebuah gundukan tanah merah dengan batu nisan sederhana di atasnya. Ia berlutut. Tangannya meraba tanah yang masih lembab. Jemarinya menggali butiran tanah, seolah bisa menemukan kehangatan ibunya di sana. Dadanya bergetar, dan akhirnya, tangis yang sejak tadi, ia tahan pecah sejadi-jadinya. Ibu, suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh angin malam. Tante Dewita, Tante Resti, mereka dibawa pergi. Ia menangis terseduh-seduh, mengadukan semuanya kepada ibunya, tentang aparat yang jahat yang menangkap orang-orang yang ia sayangi, tentang perutnya yang lapar, yang hanya diisi air mata dan ketakutan, tentang kesendiriannya, tentang rasa takut yang kini membalut dirinya. Namun, yang di hadapannya hanyalah seonggok tanah yang diam membisu. Tak ada jawaban, tak ada tangan yang membelai kepalanya seperti dulu. Tak ada suara lembut yang menghapus kesedihannya, hanya sunyi, hanya malam yang semakin larut. Kirana meringkuk di sisi makam, memeluk dirinya sendiri. Ia tidak tahu harus kemana, ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ia hanya tahu satu hal, di dunia yang begitu luas dan dingin ini, ia benar-benar sendirian. Kirana tertidur di makam ibunya. Pelukan ibunya begitu nyata terasa dalam mimpinya. Ia larut dalam tidurnya di atas tumpukan tanah makam ibunya. Gelap dan sunyinya makam membuat tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa ada bocah perempuan 9 tahun yang tertidur di area pemakaman itu. Kirana terbangun dari tidurnya di tengah malam. Rasa dingin mulai menyengat kulitnya. Ia mengusap nisan dengan jemarinya yang gemetar, lalu berbisik lirih. "Ibu, Kirana harus pergi sekarang. Aku takut sendirian, Bu. Aku gak tahu harus kemana." Ia menghela napas, menatap tanah merah yang diam membisu. "Ibu, kalau aku pergi, apakah aku masih bisa kembali ke sini? Apakah aku masih bisa merasakan pelukan ibu? Aku lapar, Bu. Aku haus. Aku lelah." Suaranya semakin bergetar. "Tapi aku janji, aku gak akan menyerah. Kirana akan tetap bertahan. Tolong doakan aku, ya Bu."
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengusap nisan ibunya dengan lembut sebelum melangkah pergi. Tempat yang akan ia tuju adalah rumahnya. Sesekali ia berpapasan dengan kendaraan yang melintas di tengah malam. Tetapi tak ada yang memperdulikannya. Ia juga haus dan lapar. Sesampainya di rumah, yang ia temui hanyalah puing-puing. Rumah tempat ia tinggal sejak lahir kini sudah rata dengan tanah. Dengan langkah gontai, ia mengais sisa-sisa rumahnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Beruntung, ia menemukan sisa gorengan yang dibuat Tante Dewita pagi kemarin. Gorengan itu masih terbungkus plastik, tergeletak begitu saja di lantai puing rumahnya. Matanya kemudian tertuju pada sesuatu yang familiar. Adik, boneka lusuh yang selalu menemani tidurnya. Ia memeluknya erat, membiarkan air mata jatuh, merasakan sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. Matanya kemudian tertuju pada sesuatu yang familiar. Adik, boneka lusuh yang selalu menemani tidurnya. Ia tersenyum lemah, memeluk boneka itu erat-erat, seolah menemukan kembali sebagian kecil dari kehidupannya yang telah hancur. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Kirana menegang. Ia menajamkan pendengarannya. Suara mesin truk mendekat dengan cepat. Dari balik bayang-bayang malam, sebuah truk besar berhenti di area pemukiman yang kini hanya berupa puing-puing. Sejumlah aparat berseragam turun dari kendaraan, menyebar ke berbagai sudut dengan senter di tangan mereka. Mereka memeriksa sisa-sisa rumah yang telah dihancurkan, memastikan tidak ada warga yang kembali ke tempat itu. Cahaya senter mereka menyapu reruntuhan, menciptakan bayangan-bayangan besar yang bergerak di dinding-dinding puing. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia menggenggam erat boneka adik, tubuhnya menegang ketakutan. Ia tahu jika tertangkap, entah apa yang akan terjadi padanya. Ia melangkah mundur perlahan, berharap bisa menyelinap pergi tanpa menarik perhatian. Tapi langkahnya terlalu tergesa-gesa. Kakinya tersandung kayu puing, menciptakan suara berderak yang tajam dalam keheningan malam. Seorang aparat langsung menoleh ke arah sumber suara. "Siapa di sana?" Suaranya menggema tajam di udara dingin. Kirana tersentak. Tanpa berpikir lagi, ia berbalik dan berlari sekencang mungkin. Jantungnya berdentum keras, napasnya memburu. Ia berlari melewati tumpukan puing dan pecahan seng, mengabaikan rasa sakit di kakinya yang tergores. Di belakangnya, suara langkah kaki semakin mendekat. "Hei, berhenti!" teriak seorang aparat. Tapi Kirana tidak berhenti. Ia menerobos reruntuhan, menembus kegelapan malam. Angin dingin menusuk kulitnya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal, ia harus tetap hidup. Jantung Kirana berdegup kencang. Ketakutan menguasainya. Ia menggenggam erat boneka adik dan melangkah mundur dengan hati-hati, berusaha menjauh tanpa terdengar. Namun, langkahnya terlalu terburu-buru, kakinya tersandung kayu puing, menciptakan suara berderak yang cukup keras. Salah satu aparat menoleh ke arah suara. "Siapa di sana?" Kirana tersentak. Tanpa berpikir lagi, ia berbalik dan berlari sekencang mungkin, menyusuri sisa-sisa rumah yang telah menjadi reruntuhan. Nafasnya memburu, jantungnya berdentum di dadanya. Ia tahu, jika tertangkap, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ia tidak bisa mengambil risiko itu. Di belakangnya, terdengar langkah-langkah berat mendekat. "Hei, berhenti!" teriak salah seorang aparat. Tapi Kirana tidak berhenti. Ia terus berlari, menerobos kegelapan malam, menjauh dari tempat yang kini bukan lagi rumahnya. Angin malam menusuk kulitnya. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus tetap hidup. Kirana terus berlari. Nafasnya tersengal, langkahnya semakin gontai.
Sesekali ia memperlambat larinya menjadi jalan cepat, tapi ketakutan terus mendorongnya untuk terus bergerak. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing perlahan, mengubah gelap malam menjadi temaram jingga. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah lorong toko yang tertutup, tumpukan kayu yang bersandar ke dinding. Ia merunduk, bersembunyi di celah sempit antara kayu-kayu yang berserakan. Tangan kecilnya menggenggam erat adik, seolah boneka lusuh itu satu-satunya perlindungan yang tersisa. Perutnya mulai berbunyi, mengingatkannya bahwa ia belum makan sejak kemarin. Dengan tangan gemetar, ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan gorengan yang ditemukan di puing-puing rumahnya. Dingin, agak keras, tapi tetap makanan. Ia memakan dengan lahap, mengunyah cepat-cepat, seolah takut makanan itu akan hilang sebelum benar-benar habis. Dengan lahap, ia menyantapnya, mencoba mengganjal perutnya yang lapar. Dalam redupnya lorong itu, Kirana duduk dengan lutut ditekuk ke dada. Dunia di sekitarnya terasa begitu asing, begitu sunyi. Udara pagi yang dingin mulai menusuk kulitnya. Tapi ia tetap bertahan di sana, memeluk dirinya sendiri. Ia menatap boneka lusuhnya, mengusapnya perlahan. Adik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisiknya lirih. Boneka itu diam, sama seperti dunia yang kini tak lagi peduli padanya. Langit mulai memucat, bias cahaya fajar merayap perlahan di cakrawala. Angin pagi yang dingin menyelinap ke dalam lorong, menggigilkan tubuh mungilnya. Tapi Kirana tetap di sana, bertahan di antara tumpukan kayu, berusaha menemukan kehangatan dalam pelukan bonekanya. Di kejauhan, suara kota mulai menggeliat, perlahan terbangun dari tidur malamnya. Tapi bagi Kirana, segalanya telah berubah. Di bawah langit yang perlahan berubah warna, Kirana menghela napas panjang. Matahari pertama mulai merayap di cakrawala, menandai hari baru yang datang tanpa kepastian. Ia tahu, esok ia harus bangkit. Ia harus mencari jalan untuk bertahan. Dan di tengah keheningan, dengan mata yang mulai terpejam, Kirana berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Sahabat kisah kehidupan, bagaimana Kirana menjalani hidup tanpa kehadiran ibunya, Tante Dewita, dan Tante Resti? Akankah ia mampu menghadapi semua rintangan yang ada? Jangan lewatkan kisah selanjutnya di episode berikutnya. Dukung terus channel Kisah Kehidupan dengan menekan like, tinggalkan komen untuk berbagi pendapat, dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu selalu jadi yang pertama menyaksikan episode terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga setiap kisah membawa makna dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.